Di bawah langit gurun yang penuh bintang, di tengah aroma rempah za'atar dan suara adzan yang samar, Aisyah, seorang janda yang setia pada kenangan, menemukan kehangatan yang tak terduga dari pelukan anaknya sendiri, Zaid, dan rahasia lain yang tumbuh di dapur bersama Fatima, sang pembantu. Bisakah cinta yang terlahir dari kesepian ini bertahan di antara debu gurun dan batas-batas yang tak boleh dilanggar? Keintiman seperti ini tak pernah dirasakan Aisyah sejak kepergian suaminya 12 tahun lalu. Aisyah hidup dalam kesepian yang teguh, menepuk tangan Zaid pelan. Sudah tidur, nanti Umu bangunin untuk fajar. Namun batinnya bergolak sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan di jalur karavan. Ia membesarkan Zaid seorang diri, menolak semua pinangan pria yang datang, bukan karena tak merindukan cinta, melainkan karena sebuah janji untuk tetap setia menjadi istri sejati meski suaminya telah tiada. Di tengah aroma kurma dan za'atar yang menguar dari dapur kecilnya, Aisyah bekerja keras. Dari menjual falafel di beranda rumah di tepi Oasis Al-Wadi, kini ia punya kedai roti kecil yang cukup terkenal di kawasan Souk Al-Madinah, dikenal ramah dan cantik. Wajahnya masih segar di usia 38 tahun, tubuhnya tetap terjaga seperti pohon kurma yang kokoh, dan senyumnya selalu mengingatkan orang pada angin sejuk yang membelai pasir gurun. Zaid, anaknya, tumbuh menjadi pemuda tampan, posturnya gagah, sorot matanya teduh, sangat mirip almarhum ayahnya. Kadang jika Aisyah terlalu lama menatap Zaid, ia merasa sedang menatap suaminya sendiri dalam versi muda dan lebih hidup, tapi Zaid lebih terbuka, lebih sering mengobrol, menjadi pendengar dan penghibur terbaik untuk ibunya di bawah langit penuh bintang. Sejak masuk madrasah kejuruan, Zaid makin sulit ditebak, kadang lembut, kadang nakal, kadang membuat hati Aisyah bertanya-tanya tentang sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan di tengah desiran angin gurun. Malam itu, saat tubuh Zaid semakin dekat di balik selimut wol domba yang sama dan nafasnya terasa di belakang telinga, Aisyah tahu ada yang berubah. Zaid tampak lebih ceria dari biasanya. Di wajahnya ada senyum yang sulit hilang sejak pagi. Hari ini genap usianya 17 tahun. Masa di mana banyak anak remaja mulai merasa dewasa, mulai ingin dianggap lelaki sejati. Aisyah pun tahu itu. Ia melihat cara Zaid berdandan pagi tadi. Bagaimana wangi minyak oud murah remaja tercium samar saat anaknya pamit pergi bersama teman-temannya menyusuri Souk. Dan pagi itu pula Zaid sempat merajuk manja seperti waktu masih kecil. "Umu, Zaid boleh dong mulai pacaran kayak teman-teman Zaid yang lain?" Tanyanya sambil memainkan ujung sorbannya sendiri. Kebiasaan lama yang muncul tiap kali ia gugup. Aisyah hanya tersenyum. "Kalau cuma naksir dan jalan-jalan di Souk sih nggak apa-apa. Tapi jangan macam-macam ya. Jangan bikin anak orang nangis." Zaid mengangguk cepat. "Zaid pacaran sama Salma, Umu, anak Pak Umar, yang sering beli roti pita kita itu loh." "Oh, yang rambutnya dihias jepit mutiara itu?" Aisyah pura-pura heran meski ia tahu betul siapa Salma. Anak manis yang suka menyapa sopan tapi tatapannya sering mencuri-curi ke arah Zaid. "Boleh pacaran, tapi ingat ya, cukup ngobrol di beranda masjid dan jalan ke Oasis, jangan lebih dari itu." "Janji, Ummu." Zaid memeluk Aisyah cepat sebelum buru-buru kabur keluar rumah sambil tertawa, meninggalkan aroma oud yang samar di udara. Zaid pulang larut malam saat jam hampir menunjukkan angka 11. Lampu beranda rumah sudah dimatikan. Hanya cahaya redup dari kamar Aisyah yang tersisa, menyala lembut di tengah hening Oasis. Ia membuka pintu pelan, melangkah masuk seperti pedagang karavan yang tak ingin mengganggu, dan mendapati umunya sudah tertidur di atas ranjang kayu. Rambutnya terurai di atas bantal anyaman. Selimut menyelimuti tubuh ramping yang lelah setelah seharian menjaga kedai. Tanpa suara, Zaid ikut merebahkan diri di sisi ranjang. Aroma tubuh umunya, aroma sabun zaitun, minyak mawar, dan sedikit wangi roti pita manis membuatnya nyaman. Ia mendekat, lalu memeluk lembut dari belakang. Aisyah sempat tersentak kecil tapi tak membuka mata. Ia hanya berbisik lirih, "Zaid baru pulang." Iya Umu, Zaid kangen Umu." Suara itu pelan dan dalam, dan pelukan itu terlalu erat untuk sekadar pelukan anak kepada ibu. Aisyah tetap diam, matanya terpejam, tapi jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Zaid mengeratkan dekapannya. "Umu tahu nggak, tadi waktu Zaid jalan sama Salma, Zaid malah kepikiran Umu terus." Aisyah mengatur nafas, suara Zaid di belakang telinganya terlalu dekat, terlalu lembut. "Umu tuh beda, nggak tahu kenapa. Zaid selalu ngerasa paling nyaman kalau dekat Umu." Aisyah menggigit bibir bawahnya, tangannya menggenggam ujung bantal erat. Ia tahu Zaid sedang tumbuh, sedang belajar mengenal cinta.
Tapi kenapa arah perasaan itu terasa mengarah padanya di tengah aroma kurma yang masih tersisa di udara? Pelan-pelan, Aisyah memutar tubuhnya, menatap wajah Zaid yang sudah lebih tinggi darinya. Mata anak itu menatap dalam, tapi tak seperti anak kecil. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang selama ini ia tolak untuk pahami. Zaid, kamu sayang gak sama Ummu? Tanyanya pelan. Zaid mengangguk, lebih dari yang Ummu bayangin. Aisyah terdiam, hujan di luar oasis semakin deras, dan dalam hening kamar itu, perasaan yang lama terkunci seperti mulai mengalir keluar, perlahan namun tak terbendung seperti air di wadi. Zaid udah Ummu ngantuk banget. Suara Aisyah terdengar lirih, hampir seperti rengekan, tubuhnya menggeliat ringan, namun tak menjauh, ia juga tak menepis tangan Zaid yang masih memeluk erat dari belakang. Zaid hanya tersenyum, pelukannya justru makin erat, seolah tak ingin melepaskan Ummunya walau sejenak. Nafasnya mengalir lembut di leher Aisyah, membuat bulu-bulu halus di sana meremang oleh hangat yang sulit dijelaskan. Ummu tidur aja, Zaid cuma pengen deket Ummu. Sekarang Zaid udah gede, udah waktunya gantian Zaid yang jagain Ummu. Bisiknya pelan, penuh ketulusan, tangannya membelai lembut rambut Aisyah, lalu kembali mengecup tengkuk ibunya. Seperti anak kecil yang menuntut perhatian, tapi Zaid bukan anak kecil lagi. Ia kini pria muda penuh energi dan kasih yang tak lagi polos. Awalnya Aisyah membiarkan. Zaid memang terbiasa seperti itu sejak kecil. Jika sedang sedih, manja, atau sekedar curhat, ia akan memeluk dan meringkuk di pelukannya. Tapi malam ini terasa berbeda. Zaid kini sudah 17 tahun. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, dan suaranya telah dalam. Genggamannya bukan lagi tangan bocah, melainkan tangan lelaki yang pelan-pelan mengambil peran ayah tanpa disadarinya. Dalam hati Zaid, Aisyah adalah segalanya. Wanita paling kuat dan paling cantik yang ia kenal. Seorang ibu yang tak pernah berpaling dari tanggung jawab, bahkan ketika dunia terasa berat untuk dilalui sendirian di tengah hamparan pasir gurun. Ia tahu Ummunya menolak banyak lelaki selama ini, dari yang tulus ingin mendampingi sampai yang hanya terpikat fisik semata, dari yang muda hingga yang mapan dan berumur, tapi tak satupun yang bisa mengetuk hati Aisyah, karena hati itu hanya disimpan untuk satu nama, almarhum ayahnya. Selama ini Zaid diam-diam tahu, ia mengerti betapa Ummunya terlihat kuat di luar. Namun ada sisi yang rapuh yang tak pernah diperlihatkan ke siapapun. Semua orang melihat Aisyah sebagai sosok wanita sukses dan mandiri. Tapi Zaid tahu ada ruang kosong di hatinya, ruang yang hening dan dingin seperti malam gurun. Dan malam itu, di malam ulang tahunnya yang ke-17, Zaid merasakan getaran yang berbeda. Terima kasih Ummu, karena sudah ngorbanin segalanya buat Zaid, bahkan kebahagiaan Ummu sendiri. Bisik Zaid hampir tak terdengar. Aisyah menghela nafas panjang, lalu perlahan berbalik menghadapnya. Kini wajah mereka hampir saling menempel. Mata mereka bertemu dalam redup cahaya lentera kamar yang temaram. Zaid sempat terkejut, tapi senyum di wajah Aisyah menenangkannya. Meski mata itu terlihat letih dan mulai ngantuk, sorotnya hangat dan dalam seperti oasis di tengah padang pasir. Tumben anak Ummu jadi mellow banget malam ini. Ucapnya lembut, ujung jarinya menyentuh pipi Zaid. Ummu jadi takut loh, takut kehilangan kamu suatu hari nanti. Ummu nggak bakal kehilangan Zaid. Justru sekarang saatnya Zaid yang jagain Ummu. Aisyah terdiam, lalu menutup mata. Seketika itu Zaid mendekat, ia mencium kening Ummunya perlahan, lalu turun ke pipi Aisyah. Tak bergerak, tak ada penolakan, hanya keheningan dan hembusan nafas lembut di antara mereka. Waktu seperti berhenti ketika bibir Zaid menyentuh tepi bibir Aisyah. Lembut, hangat, penuh rasa tak terburu-buru, tak vulgar, hanya sebuah ungkapan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, diiringi suara adzan Isya yang samar dari masjid di kejauhan. Malam itu menjadi malam paling berkesan dalam hidup Zaid. Ulang tahunnya yang ke-17 bukan sekedar perayaan, tapi titik di mana ia mulai menyadari hidupnya tak lagi sama. Ia tak bisa melihat Ummunya hanya sebagai ibu. Ia ingin lebih dari sekadar dijaga, ia ingin menjaga. Bagi Aisyah, itu mungkin pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesunyian batin. Ia merasa dicintai kembali, dada Aisyah bergemuruh, batin yang selama ini hampa perlahan seperti kembali terisi oleh kenangan, oleh rasa, oleh getar hangat yang dulu hanya tinggal dalam mimpi-mimpi. Malam sunyi di tepi oasis, ada bahagia yang samar menyelinap dalam hatinya. Ia menyadari putranya kini telah genap berusia 17 tahun. Sudah bukan anak kecil lagi, sudah saatnya belajar mandiri, belajar menjadi lelaki sejati, tak bisa selamanya dimanja seperti dulu. Zaid kini duduk di kelas 3 madrasah kejuruan. Tak sampai setahun lagi ia pasti lulus, dunia di luar sana sudah menanti.
Entah untuk kuliah di kota besar seperti Riyadh atau langsung bekerja di Dubai. Dan kini Zaid pun sudah mengenal cinta. Salma anak tetangga sudah resmi menjadi pacarnya. Namun ada rasa lain yang tak bisa Aisyah abaikan. Sedih dan takut kehilangan. Karena sebentar lagi lelaki kecil yang dulu ia peluk tiap malam akan punya dunianya sendiri. Akan pergi menjemput masa depan. Dan mungkin menjauhi dekapnya di bawah langit gurun yang penuh bintang. Malam itu angan Aisyah berlarian dalam pikirannya sendiri. Ia menatap kosong ke langit-langit kamar. Namun pikirannya menari dalam kenangan. Di sampingnya Zaid pun diam, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan mungkin juga dalam umunya. Pelan tangannya meraih wajah Aisyah. Ia mendekat dan kembali mengecup bibir umunya lembut. Ragu tapi hangat. Aisyah tak membalas. Tapi ia juga tak menghindar. Tubuhnya membeku sesaat. Bibirnya tak bergerak. Namun hatinya bergetar. Itu hanya kecupan biasa. Kecupan penuh kasih antara anak dan ibunya. Tapi perasaan di dalamnya tidak biasa. Beberapa detik kemudian, Aisyah membuka mata, lalu menoleh. Dengan suara lembut yang dibungkus sedikit omelan manja, ia berkata, "Sudah Zaid, Umu ngantuk, besok kamu madrasah, pindah sana. Masa udah punya pacar, masih mau bobok sama Umu?" Aisyah menepuk pipi Zaid pelan, lalu mencubit ujung hidungnya. Namun senyumnya tak bisa disembunyikan. Zaid hanya nyengir dan menghela nafas ringan. "Kan hari ini ulang tahun Zaid, Umu, bolehkan malam ini manja, terakhir kalinya, besok-besok Zaid udah sibuk." Aisyah membelalakan mata, berpura-pura jutek, tapi Zaid tahu betul di balik itu semua umunya juga sedang tak ingin ia jauh. "Ih kamu Zaid, kamu tuh beneran kayak kembaran Abi, bandel, keras kepala, suka ngotot, dan gak bisa dibilangin." Zaid mendekat, "Tapi bandelnya Abi kan bikin Umu cinta. Dulu Umu cinta banget sama Abi, kan?" Aisyah mengangguk pelan, senyum kecil menghiasi wajahnya yang mulai letih. Kalau nanti Zaid nikah, Zaid pingin istrinya kayak Umu, setia, kuat, dan tetap cantik walau nggak ada suami, ujar Zaid lirih. Aisyah tertunduk, kata-kata itu seperti belati yang lembut, menyayat kenangan lama, namun juga mengobati luka yang selama ini ia pendam dalam diam. "Dasar anak bandel," gumamnya pelan. Lalu kembali membiarkan Zaid memeluk dari belakang, hangat, aman, dan anehnya menenangkan di tengah aroma minyak zaitun yang masih tersisa. "Ya udah, tapi Umu tidur ya. Jangan ganggu. Umu mau mimpiin Abi malam ini." Zaid tersenyum, mengganggu kecil di belakang umunya. Zaid janji nggak ganggu, tapi biarin Zaid di sini, temenin Umu, biar mimpinya nggak sendiri. Keduanya tertawa lirih hanya sebentar, lalu sunyi kembali merayap ke dalam kamar. Lampu lentera padam, dan malam pun terus berjalan, menanti kehangatan berikutnya yang diam-diam tumbuh di antara kasih dan rindu yang tak bernama. Keesokan paginya, Aisyah terbangun dengan sedikit rasa lelah, jam dinding menunjukkan pukul 8 lewat, sedikit kesiangan dari biasanya, ranjang itu terasa hangat, tapi Zaid sudah tak ada di sampingnya. Yang tersisa hanyalah jejak aroma tubuhnya di sarung bantal anyaman, selimut wol yang masih terpuruk di ujung kaki, dan kain tilam yang sedikit berantakan. Aisyah menggeliat pelan, menarik nafas panjang, lalu membenahi jubah tidur tipis yang kusut. Ia duduk di tepian ranjang, membiarkan bayangan semalam melintas pelan di benaknya. Apa yang sebenarnya sudah terjadi batinnya? Namun tak lama kemudian, sebuah ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Umu Aisyah, maaf, sudah jam 8. Umu nggak apa-apa? Saya sudah masak nasi kapsa. Nanti keburu dingin." Terdengar suara Fatima lembut dari balik pintu. Aisyah tersenyum kecil, lalu bangkit dan membuka pintu untuk pembantu rumah tangganya yang selama ini setia. Di hadapannya berdiri wanita berusia awal 30-an. Tubuh montok berisi dengan wajah manis dan gaya bicara lembut khas wanita desa gurun yang penuh sopan santun. "Fatima, mana udah sarapan dia?" tanya Aisyah, suaranya agak serak. Fatima tersenyum dan menjawab, "Sudah, Umu, tadi dan Zaid berangkat pagi-pagi, kayaknya bahagia banget. Malah dijemput unta milik Non Salma, katanya mulai sekarang mereka bareng terus." Aisyah hanya mengangguk pelan. "Oh iya, kan katanya mereka udah jadian." Gumam Aisyah pelan, senyumnya berubah dingin. "Cepet banget ya, Umu, nggak terasa, dulu dan Zaid masih imut, maunya minta disuapin Umu, sekarang udah gagah, udah punya pacar," canda Fatima sambil tertawa. Aisyah tersenyum tipis. Iya, anak-anak cepat sekali tumbuh, tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak ia ungkapkan. Ada ganjalan di dada yang tak bisa diusir. Ia bahagia tentu saja, tapi ada resah.
ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan di tengah aroma teh mint yang menguar dari dapur. Pagi itu berjalan seperti biasa. Setelah mandi dengan air dari sumur oasis dan bersiap, Aisyah membuka kedai roti kecil di beranda rumah. Pelanggan mulai berdatangan, mencicipi roti pita, kurma, dan roti manis khas buatannya. Di dapur belakang, Fatimah sibuk membereskan peralatan, mencuci piring tembaga, dan sesekali menyapu pasir gurun yang masuk sambil menyenandungkan lagu kasidah lirih-lirih. Ia wanita pekerja keras. Sudah hampir 2 tahun bekerja pada Aisyah. Sifatnya lincah, senyumannya manis. Dan tubuhnya tak jarang mencuri perhatian pedagang karavan yang lewat depan rumah. Sebenarnya bukan rahasia. Banyak lelaki di Souk yang sering pura-pura numpang beli roti hanya untuk melihat Fatimah membungkuk di dapur. Tapi Aisyah percaya padanya. Dan Zaid pun selama ini tak pernah macam-macam. Namun semuanya mulai berubah. Tak ada yang tahu. Sejak semalam itu Zaid merasakan sesuatu yang berbeda tentang umunya, tentang rumah itu, dan tentang Fatimah. Ada sesuatu yang belum terungkap, sebuah rahasia kecil yang diam-diam tumbuh, mungkin bukan dari pihak Aisyah, tapi dari orang yang sejak lama telah memperhatikan Zaid dengan cara yang berbeda. Dan pagi itu, ketika Zaid diam-diam mengirim pesan ke ponsel Fatimah, hanya satu emoji senyum dan tulisan. "Makasih ya Fatimah, jangan bilang segalanya mulai berubah, pelan tapi pasti." Ternyata sebelum masuk ke kamar umunya malam itu, Zaid sempat ke dapur. Saat itu Fatimah baru selesai membereskan piring-piring tembaga bekas makan malam. Ia mengenakan jubah sederhana yang agak longgar di bagian dada dan belakang. Dan karena udara malam agak panas, jubah tipis itu sedikit melekat ke kulitnya, membentuk lekuk tubuhnya yang aduhai. Montok tapi tetap lugu. Dan Zaid belum tidur. Sapa Fatimah dengan senyum ramah, rambutnya disemat asal pakai jepit mutiara. Zaid berdiri di ambang pintu dapur, matanya menatap sekilas ke arah tubuh wanita itu, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Hihi, belum, Fatimah, haus aja, mau ambil air?" Fatimah nyengir nih, "Sekalian aja, Fatimah, tuangin," katanya sambil membuka kulkas dan membungkuk sedikit. Suara kulkas terbuka, aroma tubuh segar sehabis mandi sore dengan sabun zaitun masih terasa. Zaid tercekat. Pemandangan dari belakang itu terlalu menggoda untuk anak laki-laki usia 17 tahun yang baru mengenal dunia. Matanya seperti ingin lari, tapi malah membeku. Saat Fatimah berdiri lagi dan membalikkan badan, ia sempat menangkap tatapan Zaid dan hanya tersenyum. Dan Zaid matanya nakal ya. Sekarang udah bukan anak kecil lagi kayak dulu. Godanya sambil menyerahkan gelas air dingin. Zaid mengambil gelas itu, lalu menatap Fatimah dalam diam. Beberapa detik lalu, dengan berani yang aneh, ia berbisik pelan. "Fatimah cantik deh malam ini, Fatimah." Fatimah pura-pura kaget, senyumnya makin lebar. "Ih, kamu bisa aja, nanti kamu marah loh." Zaid mendekat sedikit. "Jangan bilang ya, ini rahasia kita aja." "Makasih ya, Fatimah, udah baik banget sama Zaid." Seketika itu sesuatu terjadi, sebuah pelukan singkat, mungkin terlalu cepat untuk disebut kelewatan, tapi cukup lama untuk bikin jantung keduanya berdebar tak karuan. Dan sejak itulah, pagi harinya, muncul pesan pendek itu. "Makasih ya Fatimah, jangan bilang Sore itu rumah terasa lengang. Kedai roti sudah tutup lebih awal karena Aisyah harus menghadiri majelis di rumah tetangga. Biasanya Zaid pulang agak malam, tapi hari itu dia sengaja minta izin pulang cepat. Katanya sih karena capek, padahal bukan capek, tapi penasaran. Sejak pagi pikiran Zaid melayang terus ke Fatimah, wanita sederhana yang selama 2 tahun ini bekerja di rumahnya. Satu-satunya orang yang tahu betul kebiasaan Zaid, dari cara dia makan, cuci jubah sembarangan, sampai cara dia menatap wanita diam-diam. Dulu, Zaid pernah malu-malu saat pertama kali naksir cewek. Waktu itu kelas 1 madrasah. Dia bahkan bingung nulis kata, "Hai," di chat. Dan siapa yang pertama ngajarin? Bukan guru, bukan teman, tapi Fatimah. Kalau mau cewek senang, dan Zaid harus gentle, tapi jangan kaku. Senyum dikit, tatap matanya, terus bilang aja, "Aku suka kamu." Simpel. Itu kata Fatimah waktu Zaid merengek minta saran sambil duduk di dekat kendi air. Dan dari sanalah hubungan mereka tak lagi sekadar anak majikan dan pembantu. Sore itu, saat Zaid pulang dan mendapati rumah sepi, ia langsung ke dapur. Seperti biasa, aroma sedap falafel bikinannya menyambut. Dari balik pintu, Fatimah sedang menggoreng falafel, rambutnya dikuncir asal, jubah longgarnya tampak santai tapi tetap menggoda. "Oh, dan Zaid pulang," sapanya sambil menoleh. "Iya, Fatimah, ke majelis ya?" tanya Zaid sambil duduk di bangku meja makan.
Fatima mengangguk. Iya, barusan jalan, bilangnya pulang maghrib. Zaid tersenyum. Lapar. Tapi bukan cuma lapar makanan. Fatima. Nadanya pelan, mata mereka bertemu, ada sesuatu di udara sore itu. Sesuatu yang sudah lama ditahan di tengah aroma rempah yang menguar dari wajan. Fatima memiringkan kepala, mencoba tetap kalem, tapi pipinya sedikit memerah. Ih, kamu ngomongnya udah kayak cowok beneran aja. Sekarang kan Fatima yang ngajarin. Bisik Zaid, ia bangkit dari duduknya, berjalan pelan ke arah dapur, tangannya menyentuh lengan Fatima lembut. Kalau bukan karena Fatima, Zaid nggak bakal bisa deketin Salma. Tapi kok sekarang malah pengen deketin yang ngajarin. Fatima menahan nafas, wajahnya menunduk, tapi tak menolak saat Zaid menyentuh pinggangnya pelan. Mereka diam sejenak. Kamu tuh bahaya ya sekarang, ucapnya lirih. Zaid tersenyum, lalu berbisik. Bahaya karena suka sama Fatima. Pelan-pelan tangannya menarik tubuh Fatima lebih dekat, hanya ada suara wajan yang mendesis dan degup jantung yang mulai tak teratur. Dan sore itu, di antara aroma falafel goreng dan cahaya senja yang masuk dari jendela berlapis kain tipis, sesuatu yang lebih hangat dari sekadar pelajaran cinta mulai tumbuh. Suasana dapur sore itu hangat, wajan menggoreng falafel, cahaya matahari senja menembus tirai jendela, jatuh di lantai batu. Tapi yang lebih hangat dari semua itu adalah jarak tubuh mereka yang makin mendekat. Zaid berdiri di belakang Fatima, tangannya menggantung di udara, ragu tapi penuh rasa ingin tahu. Matanya menatap perempuan itu, pembantu di rumahnya, sekaligus sosok rahasia yang pernah menjadi mentor cintanya. Fatima, bisiknya pelan, nyaris tenggelam oleh suara minyak mendesis. Fatima menoleh, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu lembut, cepat, tapi cukup untuk menggetarkan jantung mereka berdua. Fatima sempat membeku, tubuhnya kaku, tapi tak menolak. Ia merasakan bibir Zaid, hangat dan lembut, lalu ia menunduk, wajahnya memerah. Maaf, Dan, Fatima cuma pembantu. Usia kamu juga masih sangat muda. Fatima nggak mau kita keterusan, ucapnya pelan, nyaris berbisik. Zaid hanya diam, tapi matanya tak berkedip, tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh rasa. Fatima, itu bukan salah Fatima, bukan salah siapa-siapa. Aku cuma pengen tahu rasanya disayang sebagai laki-laki, bukan sebagai anak kecil. Fatima menunduk lebih dalam, ada gejolak di dadanya. Sudah lama ia menahan semua kerinduannya ini. Sejak suaminya menikah lagi dan meninggalkannya tanpa penjelasan. Fatima hidup hanya untuk bekerja, tanpa pernah lagi disentuh, apalagi dicintai, dan kini seorang anak majikannya, remaja yang dulu sering ia mandikan saat kecil, kini menatapnya sebagai wanita. Bukan pembantu, bukan pengasuh, tapi wanita. Zaid mendekat lagi, kali ini lebih yakin. Tangannya menyentuh pipi Fatima dengan hati-hati, dan sekali lagi bibir mereka bertemu. Tapi kini bukan seperti tadi, ciuman kedua itu lebih dalam, lebih hangat, tak ada penolakan, tak ada lari. Fatima terlelap di dalamnya, menghayati detik-detik hangat yang sudah lama ia rindukan. Ia menutup mata, tangannya perlahan memegang bahu Zaid, membiarkan diri hanyut, hanya untuk beberapa detik saja. Namun tiba-tiba, suara pintu pagar depan terdengar dibuka terburu-buru, disusul suara sandal kulit berlari menaiki tangga batu. Zaid, Fatima, maaf pulang lebih cepat tadi, majelis bubar. Suara Aisyah menyapa di depan. Suara itu membuat Zaid dan Fatima membeku seketika. Ciuman mereka terputus, nafas mereka tercekat, Fatima memegang dadanya. Bukan karena kaget saja, tapi karena jantungnya hampir copot. Mereka hanya saling tatap. Malam itu tenang, hujan rintik masih terdengar dari genteng rumah. Rumah Aisyah sudah gelap, kecuali lampu tangga dan selasar belakang. Semua seolah berjalan biasa. Aisyah sudah tidur di kamarnya. Zaid pun sempat pamit masuk ke kamar, tapi tak benar-benar tidur. Ia hanya menunggu, menanti momen sunyi saat semua suara mereda. Dan hanya satu cahaya redup menyala dari kamar kecil di ujung lorong. Kamar Fatima. Fatima baru saja selesai mandi, rambutnya setengah basah, dikuncir longgar. Ia berdiri di depan lemari kecil, menarik laci dan mencari jubah tidur. Handuk kecil menutup sebagian tubuhnya, tapi punggungnya terbuka separuh, dan kulit lehernya masih berembun. Ia menyeka perlahan. Namun sebelum sempat melepas handuk, pintu kamarnya terbuka pelan. Fatima. Suaranya rendah, tertahan, dan mendebarkan. Fatima terlonjak kecil, buru-buru membalikkan badan. Dan Zaid, astagfirullah, kamu ngapain malam-malam gini masuk kamar Fatima? Zaid menatapnya,
tatapannya dalam, tapi bukan penuh nafsu. Ada sesuatu yang ia cari malam itu, sesuatu yang belum selesai di dapur tadi. Maaf, Fatima, Zaid nggak bisa tidur. Zaid kepikiran soal tadi, soal Fatima. Fatima memeluk tubuhnya sendiri, masih dengan handuk melilit, wajahnya merah, tapi bukan hanya karena malu, juga karena bingung harus bersikap apa. Dan Zaid, Fatima bukan siapa-siapa. Fatima cuma pembantu, kamu anak majikan, dan masih muda banget. Fatima nggak mau ngelangkahin batas, bisiknya nyaris tak terdengar. Tapi Zaid mendekat perlahan, nafasnya hangat. Zaid nggak peduli soal status, bukan karena Zaid pengen main-main, bukan karena Zaid penasaran, tapi karena Zaid sayang. Tangannya menyentuh jemari Fatima, wanita itu bergetar, ia ingin menolak, tapi tubuhnya seperti lupa caranya bergerak. Dan saat Zaid mengangkat wajahnya, perlahan membelai pipinya. Kecupan itu terjadi, ringan, pelan, hangat, seketika ruangan hening, detik seperti membeku, keduanya menutup mata. Kali ini bukan karena godaan, tapi karena rindu, karena sepi, karena keduanya telah terlalu lama menahan sesuatu yang tak bernama di tengah aroma cendana yang menguar dari tungku kecil. Fatima tak lagi menolak, tapi ketika bibir mereka terpisah, ia menatap Zaid dalam diam, lalu berkata lirih, "Kamu jangan keterusan begini. Hati perempuan itu lembut. Kalau kamu bikin Fatima jatuh hati, kamu juga yang susah nanti." Zaid hanya tersenyum tipis. Zaid udah jatuh duluan. Fatima, jadi biarin aja Fatima nyusul. Fatima tak mampu membalas. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu menghela pelan. Malam itu tak ada yang lebih panas dari udara di dalam kamar itu. Tak ada yang lebih sunyi dari hati mereka yang mulai jatuh, meski tahu tak seharusnya. Keesokan paginya, rumah Aisyah kembali seperti biasa, atau setidaknya terlihat seperti biasanya. Aisyah sedang menyiapkan teh mint di meja makan, rambutnya dikuncir rapi, jubah longgar dan celana santai membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Zaid turun dari kamarnya dengan langkah pelan, matanya sedikit sayu, bukan karena begadang membaca kitab, tapi karena semalaman pikirannya penuh oleh Fatima. Di dapur, Fatima juga sedang menunduk sibuk. Ia bahkan belum sempat menatap Zaid sejak bangun pagi. Padahal biasanya ia yang paling cerewet, menggodanya tiap pagi, kini mereka seperti dua orang asing yang baru pertama kali ketemu. "Fatima, mana roti pitanya?" tanya Aisyah sambil membuka lemari kayu. Fatima terkejut sedikit. "Oh, maaf, Umu, saya taruh di laci bawah, saya tadi nggak fokus," ujarnya gugup. Aisyah mengerutkan dahi, tapi belum sempat bertanya lebih lanjut, suara unta mengembik kecil terdengar dari luar pagar. "Zaid, itu kayaknya Salma deh," teriak Aisyah sambil melirik keluar jendela berlapis kain. Zaid pun tersentak. "Hah? Jemput sekarang?" Tak lama, Salma pun masuk, membawa semangat pagi dengan jubah madrasah yang rapi dan rambut dihias jepit mutiara. "Pagi, Ummu, pagi, Fatima, pagi, Zaid," sapanya ceria. Aisyah senang sekali loh. "Sini, Salma, sekalian sarapan dulu. Ummu bikinkan roti pita dan telur ya." Salma mengangguk semangat. "Wah, boleh banget, Ummu." Dan mereka duduk bersama, Zaid di sebelah Salma, Aisyah di ujung meja, Fatima berdiri, sibuk bolak-balik dapur, tapi jelas matanya enggan menatap siapapun. Zaid sesekali melirik ke arahnya, tapi tak berani berlama-lama, karena ada tangan Salma yang kini menggenggam jemarinya di bawah meja. Masih ngantuk, sayang?" bisik Salma manja. "Hihi, iya, dikit." Aisyah memperhatikan gelagat mereka, senyumnya tipis, tapi sorot matanya tajam, karena ia tahu Zaid tak pernah segugup ini sebelumnya. "Fatima, kamu nggak sarapan?" tanya Aisyah dari meja. Fatima menoleh cepat. "Ah, nanti saja, Ummu, saya belum lapar." Matanya bertemu mata Zaid sekilas, sekejap, dan keduanya buru-buru memalingkan wajah. Canggung itu sudah seperti uap panas di atas teh mint pagi, tak terlihat, tapi mengaburkan semuanya.